itu pas di depan kita loketnya Mas Adi. Waduh, itu Shinobi kalau nggak salah itu ya, Adektran. Kalau bener yang bawa Mas Sunar sama Mas siapa itu, nanti kita sapa ya. Iya, mobilnya Shinobi itu. Oh, belakangnya loh. Coba kita sapa lah. Aduh, trouble apanya itu? Oh, perpal sini ya, buat nggak ada sewa. Iya, Pak. Coba nanti kita sapa kalau ini berhenti lama. Jam 11.10, jadi kita masuk di loketnya Bungo Mas Adi. Kayak gini, ya ini Shinobi nih, juragan muda, Adektran. Berangkat, Pak. Nah, ini langsung berangkat, ternyata nggak ada sewa dari Mas Adi. Oke, kita lanjut lagi. Yuk, jalan lagi. Mas Adinya sibuk mungkin. Lanjut. Nah, ini setelah dari Muara Bungo ini langsung, tadi kan kita sempat ngobrol di depan, katanya pasti mampir kantor lah. Ya, ini dari Muara Bungo ini kita langsung mengarah ke lintas tengah, yaitu Bangpo. Nanti biasanya di Bangpo masih banyak loket sampai Bangpo, Sarolangun, Seafood. Itu banyak loket, banyak agen juga. Jadi berarti ini kita bakal via lintas tengah. Wah, nostalgia lagi kan via lintas tengah. Jarang-jarang ada YouTuber sering main lintas tengah ya. Ini berhenti lagi di loket Sinar Dempo yang masih Muara Bungo. Itu ada 1 unit parkir ya, itu Adiputro kayaknya. Kita dulu pernah kok mampir sini ya, mungkin sebentar, kemudian nanti jalan lagi. Iya, masih Muara Bungo. Oh, langsung jalan. Jam 1 kita udah merapat di loket Bangpo. Jadi di loketnya Bang Adi, ya, Bang Andi. Nah, sekarang udah ada bannernya besar. Ada banyak tulisan Sinar Dempo kayak gini. Ini pas di setelah Tugu Bedang ya, jadi bisa buat penumpang Sinar Dempo yang untuk naik dari Bangko ke arah Jawa bisa langsung naik dari sini. Nomornya silakan screenshot. Nah, loketnya ada di depan kita itu. Nah, itu tuh. Gak jauh kok dari Tugu Bedang ini. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini 2 bulan kemarin kesini, sekarang rilis rute baru lagi. Jalur baru ya. Jalur baru. Cuma nggak baru-baru amat. Memperpanjang trayek. Memperpanjang. Kayaknya minatnya ke timur banyak. Banyak ya. Jawa Timur banyak ya. Jawa Timur soal banyak ya kan. Makanya udah disampaikan sama bos, oke, kita coba. Banyak mana? Jogja sama Jawa Timur kalau dari sini? Sama sih. Sama? Ya sama. Nggak beda lah. Kalau kan kita buka ke timur ini kan untuk mengakomodasi keinginan dari konsumen. Rencananya gimana ini? Kalau di Rimbo kan ada 2 kelas, ada seat 21 sama seat 22. Yang Sungai Rumbai gimana? Yang Sungai Rumbai mungkin kita pakai yang ini, yang 32 aja. Yang 22 aja. Yang 22 aja ya. Nanti kalau kedepannya nanti mungkin unitnya nanti kita usahakan kita masukin lagi. Gantung nanti dari Sungai Rumbainya. Dari Sungai Rumbai ada apakah mau atau, tapi saya lihat kemarin udah berminat. Sana kemarin udah ditanya-tanya juga sama orang. Udah banyak ya? Iya. Udah ditanya-tanya gimana gitu kan. Nanti lah saya kan diperintahkan untuk mencoba yang ini dulu. Nah, kita coba sampai ini. Dan pengennya bukan dicoba, diteruskan terus. Ya, harusnya ya. Seterusnya gitu. Nah ya tadi kita kan pengen menambah unitnya lagi. Untuk kedepannya ini harga 850 ini bisa tetap apa bisa naik? Kayaknya tetap ya. Kayaknya tetap ya.
Kalau mungkin ya paling ya puasa lebaran nanti lah. Ada tuslah ya. Ada tuslah. Tapi kalau untuk sementara ini kita pakai dulu sambil melihat perkembangan. Ya. Perkembangannya gimana nanti kita bisa bersaing dengan mobil yang lain, dengan motor yang lain. Oke, terima kasih banyak infonya. Oke, sama-sama. Ya, sukses. Kak, terima kasih banyak. Ya. Kita barusan saya ngumpul sampai Bang, makasih ya. Nah, ini loketnya kayak gini suasananya. Ya, kita nongkrong dulu sini. Ngudut sih Pak. Ngudut sih, istirahat sih. Ini driver duanya nih Pak ya? Pak Sinten? Pak Dwi. Naik dari sini. Rumah di sini Bang. Pak Dwi, salam kenal. Bayu loh. Untuk harga-harganya ini ya bisa dilihat di loket dari Bangko. Ini masih promo kemungkinan. Nanti kalau udah lancar baru penyesuaian harga. Wah puas ya kita tidur sampai melewati beberapa tempat. Jadi tadi memang saya dari lepas Bungo bangun-bangun kok udah nyampe Bangko dan pas berhenti di loketnya Bang Iwan tadi. Nah, kita melewatkan kota Bangkonya sama Tugu Pedang. Ya maklum karena trip sebelumnya kita belum tidur sama sekali. Dan ini kita sudah lengkap untuk krunya 3. Jadi kita langsung menuju ke arah terminal Bangko. Biasanya istirahat di depan terminal itu. Lanjut aja lah. Jam 1:11. Jadi kita merapat di loketnya Bang Nurdin di Bangko, tepat di depannya terminal Bangko. Letaknya pas di samping jalan. Kita udah sering kesini ya. Waktu kita naik bis Pati, bis dari Jawa Timur atau ke arah Jawa Timur pasti berhenti di sini. Dan Sinar Dempu pun berhenti di sini. Ini ada 2 unit. Satunya kayaknya sih yang Shinobi tadi Hadek itu trouble, terus diganti yang ini. Ini ada Hadek sebelahnya. Liverynya kayak Handoyo, saya kira tadi Handoyo, ternyata Hadek. Ini juga kayaknya ada masalah juga. Itu terminalnya pas di depan kita. Nah ini nih tampilan dari dapur pacunya 1526 Sinar Dempu. Mantap ya. Itu Hadeknya perbaikan ya. Ini enggak, untuk cuaca nggak terlalu panas dan beruntungnya semoga nggak hujan, jadi bisa lihat setiap pemandangan daerah. Kondisi sikil balap truk ini masih aman. Kemudian ini berhenti mungkin agak lama, jadi penumpang disuruh untuk ngopi, ngudut, terserah, ibadah dulu, sholat. Dan kalau mau makan silakan, kita mau nyantai dulu, mau ngisi perut sekalian ngopi-ngopi. Kalau mau beli makan di sini ini bayar sendiri. Untuk servis makannya belum berlaku di sini. Jadi ini prasmanan, jadi ambil nasi sendiri, kemudian lauk sendiri, nanti totalan belakang. Biasanya yang jaga Mbak Yul, nggak ada nih. Suasananya kayak gini. Nah, lagi di belakang mungkin. Kita ngedut dulu, nyantai dulu. Toiletnya ada di belakang sana itu. Sama toilet, sama musola. Ini ada penumpang Hadek yang masih nunggu, berarti perbaikan itu Hadek. Banyak penumpang nunggu kan penumpang Hadek berarti. Nah itu toilet, ini kamar mandi. Nah itu penumpang Hadek ya, banyak. Kita duduk sana aja ya, sambil ngudut, nyantai, nurunin perut. Kita nunggu keberangkatan di sini aja. Jadi untuk di loket Bang Rudi ini ada banyak bis ya yang mampir ke sini. Salah satunya Sinar Dempu yang kita coba. Kemudian ada bis Pati seperti Hadek. Kemudian ada Kuantran kayak gitu ya. TN Tran, pokoknya bis-bis Pati lah. Langsung. Zaman dulu ada Prima Badi, kemudian ya pokoknya bis dari Jawa yang asli Jawa biasanya mampir ke sini.
paguyuban memang. Kemudian letaknya kalau kalian pengen naik dari loketnya Bang Rudi ini pas di depan terminal Bangko, gampang carinya. Untuk okupansi sewa sepertinya untuk line perdana ini bisa ngangkut 12 lebih penumpang, ya udah bagus ya, separuh ya, nggak separuh sih ya, pokoknya ya, dari 32 kursi terisi 12 kursi dah. Udah bagus untuk perjalanan pertama ini. Dan Sinar Dempo ini rencananya kayaknya memang seminggu 3 kali, tapi sepertinya kalau pengen ges ya, soalnya kompetitornya pemain lama semua, kalau nggak serius, kalau cuma setengah-setengah sulit nanti bertahannya. Kalau seminggu cuma 3 kali harusnya bisa jalan lebih itu. Juga Sinar Dempo juga kita udah pernah terangin bis Sumatera yang bisa tanpa ada gangguan seperti pengamen dan pedagang masuk, itu ya Sinar Dempo ini. Ini akhirnya kita berangkat setelah kurang lebih 1 jaman ya, karena lama nunggu penumpang datang tadi. Jadi ini kita langsung masuk ke terminal Bangko. Sapot langsung jalan menuju ke arah Sarolangun. Kita di belakang dulu, mundur dulu. Karena tadi udah tidur, bangun masih belum berangkat, jadi ya kita waktunya nyantai dulu. Kita coba colokin di salah satu port USB-nya di atas kursi kita ini. Nah, ini ternyata bisa tuh semua portnya. Sudah saya beberapa cek hasilnya, masuk tuh, bisa. Masih cek surat jalan di terminal Bangko. Terminalnya sepi nih, nggak ada loketnya sama sekali. Loketnya malah lebih ramai di pinggir-pinggir jalan, tapi di ujung sana itu udah ada banner dari Sinar Dempo. Tapi untuk rukonya sih tutup. Kemungkinan ya di tempatnya Pak Andi tadi ya. Untuk okupansi penumpang yang udah naik dari Bangko segini ya. Tadi agak lama soalnya ada penumpang yang nungguin datang. Jadi ya wajar karena line perdana ya. Ini kita duduk di belakang dulu, mudut dulu di sini karena di depan masih ada 3 kru yang bertugas, jadi masih sehat, jadi belum ada gantian yang tidur, jadi kita yang di belakang. Nanti kalau udah agak di tengah perjalanan kan biasanya salah satu istirahat, salah satu bawa, satunya internet, kita bisa ngobrol ke depan lagi. Ini kita udah masuk, bentar lagi Sarolangun, masih di Pemenang, masih di sawit-sawit. Ini kemarin Sialdi nggak tahu, nah hari ini bisa ketemu kita nggak nanti di Sarolangun, soalnya kemarin saya lihat dia jadi ninja sawit ketahuan, goblok si Aldi. Nah kita nikmati dulu. Ini yang paling belakang ada Makhluk Halus baru naik dari Pemenang, dari loket Pemenang. Ada suasana
kita masuk terminal Sarolangun. Nah, pas ya, pas sore, udah dingin. Biasanya di sini nanti cuma cek surat jalan terus jalan lagi, jadi nggak kena lama. Untuk loketnya biasanya ya di pinggir jalan kalau terminal Gajah. Dirimu gimana kabarnya? Lama nggak ketemu, ha? Sehat. Hah? Sehat. Tuh. Katanya lama nggak ketemu, habis jadi ninja sawit. Ketangkep pula, goblok. Sendirian ya? Iya. Hah? Yang top gak jalan dari Rimbo, nggak kelihatan? Pakai alam, pakai alam. Belum? Dari pagar alam kelihatan? Arah sono? Jam berapa? Nggak tahu. Madi di mana sama Awan? Besok Senin berangkat. Mobil hijau. Tadi ada hijau ke sana. Siapa? Yaitu siapa? Ya? Dari Jakarta. Nggak tahu. Ya apa? Sini. Sabtu. Lain perdana ini. Ah, Apa lo? Mana rokoknya? ada. Duh. Payah ke sih. Cok. Duh, kolot kan niku. Ninja sawit harusnya uangnya banyak. Si Agus kerja katanya ada. Iya, kan. Iya. Dirimu nggak kerja-kerja? Katanya jadi travel dia jadi. Baru masuk lamaran, cok. Family? Baru masuk. Lewat Bang Jul nggak bisa? Bang Jul tapi udah keluar. Iya. Jadi ninja sawit. Ini kita udah keluar dari terminal Sarolangun, jadi cepet cuman cek surat jalan. Dan di sini sudah ada pergantian driver. Pak Dwi sekarang yang bawa. Pak Edi masih duduk di tengah. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Dwi. Pak Edinya lagi istirahat di belakang. Ini masih fokus nyari sewa soalnya sampai Sarolangun Singkut. Iya, terus nanti ketemu tebing tinggi. Masih ada loket. Linggau masih ada loket. Tuh, terus masih loket terus sampai Prabu loket. Terakhir nanti Lampung juga masih ada loket kan. Kita dulu waktu road trip kan pernah tuh mobil kita parkir di situ. Terus kita ngobrol lama sama Mas Agus sama Aldi tadi. Itu kita sama lontong kopet. Nah, di situ. Kalau kita udah lama berada di bis terus ngerasain apa namanya dinginnya. Tadi di awal kan kita belum bisa ngerasain karena baru naik. Nah, sekarang kita udah hampir setengah hari lah kita berada di dalam bis itu. Jadi ternyata kalau kita duduk di paling depan ini lebih dingin daripada yang kita duduk di tengah atau di belakang. Karena apa? Hembusan AC ini keluar dari sealer-sealernya ini keluar. Jadi ngatas terus, jadi di kaki rasanya lebih dingin. Kalau di tengah tadi lover AC begitu kita tutup udah nggak terlalu dingin. Tapi ini udah saya tutup tapi masih ngatas. Mulai sih ini keluar dari samping nanti. Ini kita mengarungi daerah ramai dari Sarolangun.
Selama yo. Orang lamar sukses ditunggu sebenarnya masih banyak. Nah. Tahu apa no? Oh, Blitar bu. Tak lewat Jakarta. Itu lewat bu. Galon limo serap. Galon limo serap minyak. Habis lah celengan. Gara-gara poco-poco, nak apa tuh kan? Ada. Banyak pelosok pada bangko tu kan. Dah orang apa tu? Rombongan. Hah? Rombongan. Itu dah mengaruh, dah ACW yang kelewat. Ada tu aku fikir nak bocor-bocor. Kau bocor-bocor terus apa mungkin. Kan menumpang itu dah ada orang sana orang buat itu mana. Lewat. Ini kalau nak tak lah kalau
tadi kan mobil. Gue gino lah kasih makan. Hah? Enggak, kan? Itulah. Sebenarnya besok ada apa-apa orang tuh. Cuman besok tuh ada ndak mobil awak tuh loh kan. Asalnya lah ke jempol tuh. Gino. Ini sepedanya mau. Enggak, besok tuh orang itu kan ngelem dulu. Ditengok dulu ada ndak penumpang yang lewat situ. Kalau ada berarti nyo lewat situ. Kalau ada tuh lewat Solo Tigo leh. Iku lagi telepon lo, ya gino, lah tekong kang lo orang itu lagi. Nah, besok positif kan no, lo biar you beda. Bang kemana ya? Jawa Timur tuh apa banyak tidak pernah banyak. Hah? Kalau masalah bagasi tidak pernah banyak. Iya, kalau masalah Bekasi tidak pernah banyak. Maksud aku ini ngeletnya. Itu ya. Hah? Situ jadi yuk, situ kan. Oh, lapang lagi. Jam 8.58, jadi ya jam 9 malam. Jadi kita udah merapat di rehat pertama kita di Empat Lawang, yaitu di ruang makan Muara Saling, yaitu di daerah Empat Lawang, Desa Tabah. Nah ini kedua kalinya saya kesini. Untuk yang pertama dulu memang agak cepet, jam 7 udah masuk sini, dan ini baru jam 9 masuk sini karena memang ini jalannya lebih santai, kita lebih banyak ngobrol, frame-nya makanya banyak kepotong. Mohon maaf. Ini bisnya sendirian, bis kita. Tadi ada satu travel sudah berangkat dan suasananya kayak gini. Penumpang pasti ke toilet dulu awal-awal itu, baru nanti berangkat. Kondisi cycle truk ini anjir gidek ya, bener-bener dingin, apalagi penumpangnya kan nggak terlalu banyak, jadi dinginnya kerasa banget. Kemudian untuk toiletnya ada di sebelah sini. Kita udah pernah review kan waktu naik Sinar Dempo juga, karena yang penting di sini cuman Sinar Dempo. Nah itu di depan ada musola, toiletnya di belakang gitu. Kemudian beberapa travel juga berhenti di sini. Untuk bis sepertinya memang cuman Sinar Dempo ya. Nggak tahu yang lain itu tulisannya. Ada Saling Travel, terus rest area RM Saling. Yuk kita ke sana. Lihat kondisi bisnya. Wow. Memang nggak lari dari berangkat sampai sekarang, dua driver pembawaannya kalem, nyantai, jadi nggak buru-buru memang. Nah untuk parkirannya kan memang luas, kita udah pernah jelasin juga. Biasanya truk ada berhenti di sini, tapi hari ini nggak ada, ini hanya bis kita sendiri. Sinar Dempo.